Halo guys, yo, welcome back to channel Motor-chan. Selamat datang kembali di channel Motor-chan. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat, nggak lupa sholat dan nggak lupa juga buat tetap mengisi hati kalian dengan cinta-cinta yang ada. Asik. Laga kayak apa ya? Jadi sore ini karena hujan, gue tuh sebenarnya niatnya mau keluar ya, pengen jalan-jalan gitu. Kebetulan lagi di Cianjur dan gue lagi nyambi di rumah tetangga. Itu rumah gue di depan, ada adik gue di sana main Uno. Dan itu si Alay. Jadi mau apa kita sekarang? Mau apa ya? Jadi gue tuh sebenarnya udah lama banget pengen bikin review tentang sesuatu yang ada di motor gue gitu. Apa kira-kira? Nah, yang paling mencolok dari motornya Motor-chan adalah side box dan box ini. Jadi kali ini gue bakal bikin review tentang side box GVE 21 yang udah gue pakai kurang lebih selama setahun ya. Alright guys, seperti yang udah gue bilang tadi, gue pengen bikin review tentang GVE 21. GVE 21 ini bisa kalian lihat di gv.co. Kalau gue lupa ininya ya, apa namanya, websitenya gitu. Tapi bisa kalian lihat di website GV-nya. Kenapa gue pilih E21? Karena E21 itu yang pertama, ini side box ini seri terkecil dari side box yang ada yang dari GV ya, terutama side box yang ada dari GV itu ada E22, ada E21 ini. E21 ini bentuknya kayak gini. Ada V35 yang gede banget itu, dan tracker dan apa segala macam itu, dan wah pokoknya itu seri-seri box premium. Dan buat kalian teman-teman yang seneng banget sama touring, yang seneng banget sama barang bawaan banyak, kalau kalian punya motor dengan tipe touring kayak gini, cocok banget kayaknya kalau kalian pakai side box ini ya, terutama side box ini kalau disandingin sama box GV yang lain, salah satunya yang GV 45 yang pernah gua pakai, itu top banget deh pokoknya. Barang bawaan total jadi ke cover semua gitu. Oke, apa yang mau gue bahas sekarang yaitu ukuran terutama ya. GVE 21 ini, kalau teman-teman semua lihat, nah ini dia bentuknya kayak gini, ada logo GV di sini. Ini belum sempat gue cabut aja. Meow, meow, meow. Mana kucing tuh? Jadi ukuran GVE 21 ini ada 21 liter sesuai dengan nomor serinya E21. Oke, lanjut ya. Jadi GVE 21 ini ukurannya 21 liter, masing-masing kanan dan kiri 21 liter, dan posisi pemasangannya seperti kalian lihat seperti ini. Dan posisi pemasangannya ada side bracket yang harus dipasang terlebih dahulu. Dan bukanya tuh kayak gini. Kalau dicopot, tada! Inilah dia side bracketnya. Bisa pakai lokal, bisa pakai yang original GV, dan harganya juga beda tentunya. Ini gue pakai yang lokal, tapi fittingan semuanya gue sesuaikan sama bracket ini ya, bracket utama ini untuk top box gitu. Dan ini kalau kalian mau lihat bentuk totalnya kayak gini. Ini bentuk total GVE 21. Dan GVE 21 ini punya karet. Ini fungsinya untuk kalian bawa barang bawaan kayak gini. Nah, ini fungsinya kayak gini. Dan dilengkapi dengan sistem monolog apa monokey, gue lupa gitu ya. Kalau nggak salah monokey deh. Ini sistem pengunciannya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada lubang. Di sini juga ada lubang 2, dan ini lubang 2 ini disangkutin sama di side bracket yang ini. Ini disangkutin ke sini, terus kemudian didorongnya ke sini, ini masuknya ke sini gitu. Disangkutin ke sini. Nih yang 2 lubang yang tadi gue bilang, 1, 2, dan ini lubangnya, dan ini bautnya. Disangkutin ke sini, cetrek, dan kemudian didorong dari sini. Pak, setelah bunyi klik bunyi, dan tada, terpasang. Dan sekalian ya, gua liatin isinya. Isinya itu seperti ini kurang lebih. Panjang tuh kira-kira
hampir 40 sentian. Hush, hush, hush. Ganggu aja lu. Berisik. Mana sih? Ya, gue nangkap kucing dulu. Dapet. Meow. 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 Oke, kita lanjut lagi ya, gara-gara kucing tadi. Ini panjangnya kira-kira 40 cm dengan tinggi kurang lebih 25 cm ya. Sama dengan tutup-tutup boxnya, ini kurang lebih dari sini sampai sini itu kurang lebih 25 cm atau 30 cm dengan panjang 40 cm dan dengan lebar kurang lebih 18,5 cm. Jadi ini muat barang bawaan banyak, terutama masuk laptop untuk ukuran 14 inch ya. Masuk banget ini untuk laptop untuk ukuran 14 inch. Oke, kita lanjut lagi. Dan kalau kalian teman-teman semua pengen beli produk ini, nguncinya itu gampang loh. Kuncinya itu kayak gini. Ini kan ditutup, nah dalam posisi kunci yang lurus ke arah gimana ya? Ya lurus seperti ini gitu. Kalian tinggal tutup, terus kemudian agak tekan dan diputer. Trak, selesai. Sidebox sudah terpasang dengan rapi, dengan gimana ya, dengan kuat gitu, lumayan gitu. Cuma karena waktu itu sempat kejadian gue bukan lupa karena ngunci kayak gitunya tuh kurang rapet tuh. Jadi pas gua jalan lewat pada larang situ, pas gua ngantem lubang dan sidebox yang sebelah kiri ini copot. Ya udah. Dan untuk ngebukanya ini tinggal kalian puter ke sini dan tinggal pijit tombol yang merah ini, prok, selesai. Itu cara ngebukanya ya, dan cara masukin laginya gampang banget seperti ini. Kalau buat ngebedain mana yang kanan mana yang kiri itu tergantung yang mana desain bodinya. Desain bodinya itu kalau yang bagian depan, terutama bagian depan untuk menghadap ke depan itu si sidebox itu ininya nih ditutupnya ini agak lebar ya, bukan agak lebar, agak besar gitu dan mengerucut ke jadi langsing gitu. Jadi ini bagian depan dan ini bagian belakang, dan ini ketika dipasangkan, terutama yang bagian ini ternyata ini yang kanan gitu. Ini ngomong apa sih gua? Tahu sebenarnya, cuma susah gitu buat buat diutarakan ini. Dan kalau kalian semua nanya, ini kekuatannya segimana sih? Ini pakai bahan hard plastik ya. Sidebox ini GVA 21 ini pakai bahan hard plastik, dan kalau denger-dengar bahan ini lebih bagus daripada GVA 22. GVA 22 itu GV keluaran kakaknya sidebox ini, kakaknya GVA 21 yang bahan plastiknya tuh agak-agak sama kayak hard plastik biasa buat dipakai buat kursi kalau kata gue. Nah ini nih bahan hard plastiknya tuh agak lentur ya. Agak lentur. Tuh, bisa kalian lihat lentur. Dan kalau GVA 22 tuh enggak, makanya gue lebih seneng pakai GVA 21. Walaupun memang kelihatan kalau dari segi desain tuh GVA 22 tuh bagus banget dan kayaknya kelihatan yang lebih gagah aja gitu ya. Cuma kalau dilihat dari segi bahan, kayaknya gue lebih milih lebih bagus GVA 21 gitu, karena yang tadi tuh gue kan sempet sempet jatuh gitu namanya, sempet jatuh itu sidebox di pada larang dan ternyata aman gitu, cuma lecet sedikit aja gitu, nggak sampai pecah-pecah banget, padahal kondisinya ya walaupun memang dalam keadaan kecepatan kurang lebih 30 sampai 40 ini sideboxnya rosot, dan alhamdulillah cuma lecet pun cuma sedikit doang, yang bagian sini sama ini selesai. Dan selanjutnya gue bakal jelasin sedikit tentang kelebihan dan kekurangan ya. Terutama kelebihannya ya sudah jelas gitu, teman-teman semua bisa ngecover seluruh barang bawaan yang terutama yang kecil-kecil ya, kayak macam kunci-kunci motor atau baju-baju di sidebox ini bisa ke cover semua sama teman-teman. Dan kekurangannya kayaknya ya teman-teman bisa lihat deh. Kalau teman-teman mikir gitu ya, dengan motor selebar ini gue bisa filtering atau enggak ya? Sebenarnya bisa, cuma kalau kata orang Sunda tuh ngawahannya gitu loh, harus cari ancang-ancang yang lebih lebar daripada motor-motor yang biasa kita pakai, kayak motor-motor yang tanpa box kayak gini gitu lah. Apalagi kan gue ditambah crash bar, gue ditambah sidebox lagi, dan gue juga stang udah tinggi lebar gitu loh. Jadi ya it's okay lah gitu. Jadi gue harus berusaha buat berancang-ancang lebih jauh lagi gitu daripada teman-teman gue, dan sering ketinggalan ya. GVA 21 tuh kuncinya kayak gini. Ini kunci GVA 21. Kalian ketika nanti misal kalian beli
produk dari GV21 ini, kuncinya kalian bakal dapat kurang lebih 4, 2 buat kanan, 2 buat kiri. Jadi karena yang punya gue identik kanan dan kiri sama, jadi gue cuma pakai satu dan sisanya dicadangkan di rumah. Dan kalau teman-teman semua nanya sama gue, Bang Motorchan, kira-kira berat atau gimana nggak sih pakai GV21 ini? Menurut gua berat atau enggak itu tergantung dari kita bawanya kayak gimana, dan tergantung dari kita barang bawaan apa aja barang bawaan yang ada di dalam itu tergantung dari kitanya. Kalau semisal penuh memang berat gitu, tergantung gimana kitanya bisa ngendaliin posisi motor, dengan masukin motor filtering di tempat kemacetannya kayak gimana. Dibilang ribet tapi berguna gitu loh. Oh ya, satu lagi yang harus kalian perhatikan tentang side bracket ini dengan boxnya. Side bracket ini mempunyai 2 tipe ya, lokal dan original dari GV gitu loh. Yang lokal ini gue pakai yang lokal. Kalau semisal original GV itu perbedaannya jelas dari finishing terutama ya. Dan memang harganya juga jauh lebih mahal, tapi kalau kalian pakai set bracket yang GV, kalian bisa dapat garansi 1 tahun dari boxnya. Itu kalau nggak salah yang gue dengar gitu. Dan fittingannya pun bentuknya nggak kayak gini. Lasannya juga lebih rapi, bolongannya juga lebih rapi, dan itu set bracket dari GV itu original seperti itu. Dan ini gue pakai yang lokal, yang copycat KW berapanya, tapi ternyata alhamdulillah catokannya pas. Alright guys, mungkin segitu aja dulu dari gua. Gua udah dipanggil sama orang tua gue suruh ngangkatin jemuran karena ini hujan. Thanks banget udah mau nonton video review kali ini GV21 Sidebox. Thanks banget udah mau nonton reviewan kali ini dari gua, review dari Motorchan dengan barang review yaitu GV21 Sidebox. Semoga kalian menikmatinya, dan buat teman-teman semua yang mau pasang silahkan ke toko-toko terdekat, toko-toko aksesoris motor terdekat biasanya jual setbox ini. Harganya lumayan ya, untuk sepasang setbox ini itu dibanderol dengan harga 1.350.000 sampai 1,5 juta. Dari harga pasaran sih kurang lebih segitu. Dan warnanya juga kalian bisa milih. Ini karena gue pengen netral sama warna motor, jadi gue pilih warnanya warna tutupnya terutama ya. Warna tutup adalah hitam doff. Dan ada warna tutup yang lain, itu ada silver, ada biru, ada merah kalau nggak salah. Dan gue juga pernah lihat ada warna putih gitu. Jadi sesuai selera aja. Alright guys, thank you banget. Gue mau pulang. Shiro gue tinggal di rumah tetangga dan itu rumah gue di depan. So thank you banget udah nonton video kali ini. See you on the next video. Bye bye. Boom.